Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul ketegaran harga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delivia Darsista dan dua teman saya, Elsona Putri dan juga Muhammad Rizky. Langsung saja masuk ke materi, pengertian ketegaran harga. Ketegaran harga merupakan harga jual di pasaran yang tidak fleksibel terhadap penyesuaian faktor-faktor lainnya yang terjadi. Dengan kata lain, harga jual mengalami kekakuan atau tegar ataupun price rigidity. Ketegaran harga jual tersebut ada kalanya sengaja diciptakan oleh produsen industri yang berada di dalam pasar agar mereka dapat terus menguasai pasar dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketegaran harga atau price rigidity. Yang pertama, harga jual di pasar meningkat meskipun biaya produksi rata-rata mengalami penurunan dalam waktu yang lama. Yang kedua, harga jual di pasaran tidak fleksibel terhadap penyesuaian faktor-faktor lain yang terjadi dalam perekonomian. Yang ketiga, sengaja dilakukan oleh produsen industri agar dapat terus menguasai pasar dan meraih keuntungan maksimal. Yang terakhir, peluangnya lebih kuat di pasar monopoli daripada pasar oligopoli. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Hipotesis Mintz menjelaskan bahwa ketegaran itu berkaitan dengan struktur pasar industri. Semakin tinggi tingkat konsentrasi industri, maka semakin tegar tingkat harga. Teori ini masih menjadi kontroversi sampai saat ini. Secara teoretik, sudah sering digambarkan bahwa dengan struktur industri semakin terkonsentrasi, baik monopoli maupun oligopoli, maka alokasi sumber daya ekonomi tidak optimal. Oleh karena, dengan sengaja industri melakukan tindakan mengurangi produksi. Hal ini dilakukan oleh karena pasar dapat dikontrol, penawaran dapat dibatasi untuk menjaga tingkat laba yang tinggi. Selanjutnya, itu ada faktor-faktor penentu ketegaran harga. Berikut ini ada 3 faktor yang menyebabkan ketegaran harga, yaitu yang pertama, kurva permintaan patah. Kurva permintaan patah disebabkan oleh adanya kebijakan penurunan harga yang diikuti oleh pesaingnya. Yang kedua, full cost atau markup pricing. Perusahaan-perusahaan menambahkan sejumlah biaya produksi perusahaannya agar keuntungan yang diperoleh tetap besar. Dalam menetapkan harga, perusahaan bisa menambahkan biaya material langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Persentase markup inilah yang akan diambil sebagai laba. Yang terakhir itu ada transaction cost, merupakan konsep yang menjelaskan mengenai biaya yang keluar saat melakukan transaksi di luar biaya produksi. Pasar menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan menambahkan biaya transaksi yang meliputi biaya daftar harga baru, perdistribusian barang, dan biaya informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan kurva permintaan patah atau the Kitkat Demand Curve. Paul Swayze mengatakan jika suatu perusahaan oligopoli menaikkan harga produknya, maka perusahaan tersebut dapat kehilangan hampir seluruh pelanggannya karena perusahaan lain tidak akan menaikkan harganya. Maka sebaliknya, satu perusahaan monopolis tidak dapat meningkatkan pasar harganya dengan menurunkan harga karena pesaingnya akan dengan cepat melakukan hal yang sama. Dan akibatnya perusahaan oligopoli menghadapi kurva permintaan yang memiliki patahan pada tingkat harga yang berlaku dan sangat elastis terhadap perubahan jika harganya dinaikkan dan sangat inelastis jika harga turun. Dan selanjutnya full cost atau markup pricing menambahkan sejumlah persentase tertentu faktor terhadap biaya produksi agar keuntungan yang didapat peroleh tetap besar. Dilakukan oleh perusahaan besar dalam industri untuk tetap menguasai pasar formula untuk menentukan harga jual output.
PT sama dengan 1 tambah M, ULC tambah UMC. PT harga jual setelah dilakukan markup. ULC biaya rata-rata input tenaga kerja. UMC biaya rata-rata bahan baku dan penolong. Dan berikutnya transaction cost. Perusahaan-perusahaan menambahkan biaya transaksi yang meliputi biaya daftar harga baru, pendistribusian barang, dan biaya informasi. Dan berikutnya diskriminasi harga. Merupakan strategi bisnis yang dijalankan oleh produsen dengan menjual output yang sama dengan tingkat jumlah jual yang berbeda-beda. Dan selanjutnya yaitu 3 diskriminasi harga. Yang pertama diskriminasi derajat pertama, dan yang kedua diskriminasi derajat kedua, dan yang ketiga diskriminasi derajat ketiga. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.